Dari kemarin tuh ya cuy, gue liat ya setelah almarhumah Vanessa Angel meninggal gitu, banyak banget kontroversial gitu. Kayak yang kemarin juga yang sempat gue bahas, dimana banyak content creator ya, kayak yang dukun-dukun gitu, cena ya, yang bilang wah ini belum lepas kalam gaib gitu-gitu lah, pokoknya belum terbang gitu-gitu gaibnya Vanessa Angel gitu. Maksud gue setelah dia meninggal tuh banyak gitu orang-orang yang jahat-jahat gitu ya cuy, dan gue tuh kesian gitu ngeliatnya. Jadi baru-baru ini gue liat lagi tuh ayah kandungnya sendiri kayaknya ya, namanya si Dodi gitu. Karena si Dodi ini tuh memperebutkan itu apa sih namanya, asuransi atau ya warisan lah gitu kan untuk si Gala, tapi hampir diambil sama dia semuanya gitu. Makanya kita bakal bahas, kita bakal speak up karena ini gak bisa dibiarin juga sih mainnya. Gue liat gitu sampai berseteru juga dengan ayah kandungnya si Bibi gitu kan, almarhum Bibi gitu. Kita bakal lihat dulu gimana penjelasannya karena udah ada yang jelasin juga cuy. Langsung aja let's go. Yo homan, kembali lagi bareng gue Spiras dan ya kali kita bakalan coba untuk bahas lagi. Dan gue kira ini masalah-masalah dari almarhumah Vanessa Angel udah kelar gitu kan, taunya masih ada gitu. Dan ini makin parah lagi karena yang seharusnya ini duit untuk si Gala malah direbutkan atau malah diambil gitu kan sama ayah kandungnya sendiri atau ahli warisnya. Emang bener itu ahli waris, cuman kan pas itu si Vanessa Angel ngasih ahli waris ke ayahnya ya karena emang belum nikah. Sekarang mah udah nikah, udah ada anak gitu, kenapa masih lari ke si bapaknya gitu. Dan yang gue tahu juga bapaknya ini 10 tahun ninggalin si Vanessa Angel ya, kayak nggak diurus, setahu gue kayak gitu. Kita bakal lihat dulu gimana penjelasannya, langsung kita ke TikTok men. Let's go. Oke men, kita udah berada di TikTok dan di sini kita bakal langsung aja lihat ya penjelasan dari Santosa Family lah gitu ya. Langsung aja ketemuin deh gue sama si Dodi ini, cenah sumpah emosi. Gedeng, sabar dulu men ya, jangan langsung emosi dulu. Kita lihat dulu nih gimana permasalahannya, kronologi bagaimana, kita bakal lihat ya. Langsung aja kita play men. Lagi rame ributan warisan. Warisan anaknya. Di mana-mana orang tuanya, bapaknya yang kasih warisan ke anak. Ini ngeributin warisan anaknya. Bener, mana-mana teh bapak atau ya mamanya gitu kan yang ngasih warisan gitu. Ini malah si anaknya sendiri yang ngasih warisan ke bapaknya gitu. Nggak ada harga diri banget. Lu jadi bapak dah sumpah. Lu jadi bapak ngapain anjing, cuman buat anak, sampai buat anak yang ngasih warisan gitu. Maksud gue malu tuh. Apalagi anaknya udah meninggal loh, masih tega kayak gitu ya men ya. Aduh, kagak tahu malu apa. Bapak ya, Bapak Dodi, dengerin nih. Itu warisan anak lo, hasil jerih payah dia. Betul. Hasil jerih payah dia selama lo tinggalin, gak lo nafkahin. 10 tahun lo lantarin. Tuh 10 tahun dilantarin ya men ya. Tapi tiba-tiba pas sudah meninggal malah ngeributin yang namanya ahli waris. Goblok, gimana ya, capek-capek dicari duitnya sama anaknya sendiri, malah ujung-ujungnya pas sudah meninggal duitnya dipakai sama bapaknya kan. Aduh ya Allah, udah gitu kayak kok bisa gitu, padahal tuh anak kandung sih kayaknya ya men ya. Anak kandungnya gitu masih tega loh kayak gitu men. Untuk anak ya, sekarang udah meninggal, lu sibuk ngurusin warisannya PA lu. Tuh kan, dia tuh udah berkeluarga, dia punya anak, anaknya tuh masih kecil, yatim piatu, otomatis warisannya jatuh ke anak dong. Ya kali mau lu makan, mau lu makan sama istri lu tuh, lu seenaknya bilang bahwasanya apa tuh warisannya harus dibagi dengan adik-adiknya. Dibagi dengan adik-adiknya. Ih, geram gue liat deh. Adiknya masih punya bapak ya, lo Bapak Dodi, lu bapaknya. Bener. Maksud gue gini dah, itu duit dipakai gitu kan, maksud gue gini dah, ini duit gitu kan, itu dihasilkan sama si Vanessa Angel almarhumah gitu kan. Ya otomatis tuh duit harusnya mah lari ke anaknya, kenapa lari ke adenya, sedangkan adenya masih punya bapak. Kecuali nih bapaknya udah meninggal, adik-adiknya tinggal ya nggak ada orang tua lah gitu kan, mungkin aja boleh nih Vanessa Angel sebagai kakaknya gitu kan kasih warisan ke adiknya. Masalahnya masih ada bapaknya, masih ada orang tuanya, minta warisan sama kakaknya udah meninggal gitu kan, aneh kata gue mah. Ya tugas lu di dalam keluarga itu ngapain kalau masih ngandelin warisan anak lu sendiri? Bener. Gak malu apa lu? Kesel. Tugas lu ngapain di dalam keluarga? Gue juga ikut kesel asli dah ngeliatnya. Tapi ini bener sih teriakannya. Bikin kesel sih men. Kayak itu ngapain? Cuma melorotin uang anak lu doang. Ketika anak lu dapat masalah lu diemin, bukan lu lindungin, bukan lu bantu, malah lu bilang itu anak durhaka, bukan anak saya. Astagfirullahaladzim. Anda
Oh jadi pas kemarin si Vanessa Angel sempet ada masalah gitu kan, itu nggak pernah dibantu selesaikan gitu sama bapaknya gitu. Jadi bapaknya malah ngatain si Vanessa Angel kayak anak durhaka gitu-gitu. Ih kesel. Bisa-bisanya udah kayak gitu masih minta warisan. Kecebong, sumpah. Lu kok ketemu gue abis tuh. Anak lu yang lu rebutin warisan itu udah gak ada. Kasih kayak penyesalan lu selama 10 tahun ini gitu. Prihatin kayak lu sama situasi ini gitu. Gila ya. Hukum karma berlaku loh. Gila lah. Lu ngelantarin anak, karmanya tuh lu lihat. Kalau nggak lari ke lo, lari ke anak-anak lo, lari ke bini lo. Bener. Paham nggak lo? Kebayang ya, Vanessa Angel tuh nggak terima, nggak ikhlas gitu. Sebutir nasi pun uang hak warisan dia nih masuk ke perut lo. Kebayang gue jadi batu tuh perut lo, tau nggak? Sakit, meninggal lo langsung. Keselnya dapet banget ya Mbak ya. Saya juga kesel sih soalnya ya. Coba kita lihat komentar-komentar ini men. Gue setuju banget dengan kalimat-kalimat dari si Tete ini atau si kakak ini gitu kan, kita lihat nih. Setuju banget sama omongan kakak ini. Memang parodi ini bikin warga Indonesia emosi. Nah benar. Kesel ya Mbak. Sama saya juga kalau santet halal kita gas. Iya sih bener sih. Dan yang bikin masalahnya adalah setelah gue cek ya men ya, itu duit bukan duit kecil pak ya. Bukan duit cuma 10.000, 20.000 kayak jajan lu sehari gitu. Enggak, 10.000 20 hari sih jajan gue 5 hari. Ya maksud gue ya gitu lah, jajan 20.000 10.000. Enggak men, 530 juta bos, mantap gak lu? 530 juta tuh bisa beli mobil, bisa beli apa, lumayan dah. Atau mau ditabung lagi udah bisa beli rumah, 800 juta juga dapat. Ini intinya nih gila men, 530 juta gitu. Dan masalahnya di sini adalah si Dodi ini memperebutkan harta warisannya juga dengan si Faisal. Nah Faisal ini kalau nggak salah gue ini bapak si Bibi gitu kalau nggak salah. Nah Faisal yang tahu berapa besar asuransi disebut untuk ahli waris Dodi dan Mayang ini kalian lihat ya, sebesar 530 juta. Akhirnya bertanya pada Dodi. Namun Faisal merasa Dodi membohonginya dengan mengaku uang asuransi tersebut hanya 30 juta. Jadi pakai bohong-bohongan. Saat itu Faisal hanya diam saja dan tidak ingin ikut campur karena sepengetahuannya asuransi itu ditujukan untuk Dodi dan Mayang. Emosi Faisal justru memuncak ketika dia dan istri sudah menandatangani surat-surat Dodi menyampaikan keinginan untuk mengajukan perwalian Gala. Jadi udah dapet nih hak asuransinya gitu kan. Jadi malah dia minta lagi nih ngajuin buat hak perwalian. Jadi intinya si Gala ini yang megang ntar si Dodi gitu. Itu setelah saya tanda tangan surat, dia bilang saya juga mau perwalian. Emosilah saya katanya. Surat sudah dilengkapi, sudah ditanda tangan. Dia bilang dia mau hak perwalian. Siapa yang gak emosi? Merasa dikecoh nggak? Kan merasa dikecoh saya gitu katanya. Walaupun sempat emosi, Faisal membantah tudingan yang menyebut dirinya maki-maki Dodi gitu. Saya enggak maki-maki dia kata. Jadi intinya nih si Faisal teh maki-maki bukan maki-maki sih ya. Wajar aja orang kesel sih men ya. Kesel dengan sifat si Dodi ini gitu kan, udah dapat asuransi malah minta perwalian lagi gitu kan. Ibarat kata kayak nggak cukup mana teh. Kesel aja nih. Ini kayak gitu ya men ya. Jadi si Faisal teh kesel gitu kan. Tuh, dia 10 tahun anaknya nggak pulang-pulang nggak apa-apa. Saya jangankan 10 tahun, 3 hari anak saya nggak nelpon saya marah. Jadi sempet si Vanessa Angel tuh nggak pulang 10 tahun gitu kan. Sampai akhirnya pulang lagi. Itu 10 tahun tuh gak dicari sama sekali kayaknya sama si Dodi ini gitu. Dan malah pas udah meninggal gitu kan, dia malah minta ahli waris gitu. Itu ya kayak aduh ya Allah, aneh banget orang kayak gini dah. Dan gue tuh sayang juga sama Galanya ya. Gala itu masih kecil gitu kan. Dia juga gak tahu apa-apa. Padahal mah orang tuanya udah ninggalin banyak juga ahli waris. Bukan ahli waris sih, maksudnya ya warisan lah gitu kan. Ninggalin banyak warisan. Tapi malah ujung-ujungnya dipakai sama keluarganya sendiri gitu. Padahal mah tuh uang harusnya dipakai sama dia sampai kuliah gitu kan, biar dia enak hidupnya gitu. Malah dipakai. Ini gue nggak tahu sih ya udah sah banget dipakai sama si Dodi atau belum. Cuman yang gue lihat sekarang sih kayak gitu ya mainnya, si Dodi tuh ngebet banget buat dapetin uang tersebut gitu men. Intinya kayak gitu coy. Jadi sekali lagi gue bilang, gue bukan pengen gosip, cuman kayak gue pengen bilang aja dah sama keluarga sendiri aja bisa kayak gini men. Jadi tolong hati-hati lah kalian ya kalau soal ahli waris gitu-gitu ya mainnya, tolong hati-hati banget. Dan gue tuh kasihan banget juga sama Vanessa Angel meninggal, malah banyak banget masalahnya di ujung-ujung kayak gini gitu kan. Jadi semoga aja, gue juga berharap masalahnya cepat selesai gitu kan antara Faisal ini dari bapak Bibi ini, Pak Faisal dengan Pak Dodi ini. Semoga aja beres dan semoga aja ini duit ke Gala gitu. Jangan sampai nggak ke Gala. Orang itu yang nyari duit mamanya gitu malah dipakai sama kakeknya gitu kan, si bapaknya si Vanessa Angel. Jadi kayak gitu dah, kasihan banget dah gue liatnya mainnya. Jadi intinya segitu video gue aja Surep, dan sekali gue bilang bisa kalian komen di bawah kalau misalnya ada beberapa kronologi yang kurang lengkap dari gue. Kalian bisa jelasin juga di bawah, bang gini kalian komen di bawah coy, oke? Jadi guys, mungkin video gue aja Surep, dan see you next video, bye bye.